Horas, Salam Reformanda Masiha Holongan. Galatia 5 ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Berbanding lurus, sesuai kata dan artinya, tidak bertolak belakang, harmoni, selaras. Itulah yang dituntut nats ini kepada kita. Itulah kehidupan yang diinginkan Kristus dari kita. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan fakta sebenarnya? Kita dan Tuhanlah yang tahu. Teori dan praktek sejatinya haruslah sejalan, seirama. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan bisa saja terjadi teori sangat jauh dari praktek. Inilah yang mau diingatkan sekaligus dikritik nats ini bagi kita. Konkretnya, nats ini memberikan pertanyaan, apakah kita hidup menurut daging atau menurut roh? Kalau ini ditanyakan kepada orang Kristen, sudah pasti jawabannya adalah hidup menurut roh. Namun sekali lagi, kenyataannya bagaimana? Melakukan tidak semudah mengatakan. Itulah sebabnya orang Kristen diminta untuk lebih banyak mendengar daripada berkata-kata, dan sedikit bicara, banyak bekerja. Perlu kita ketahui, ketika Yesus memberikan perintah, terlebih dahulu Dia menunjukkan teladan atas perintah itu. Kemudian Tuhan senantiasa menyertai dan memperlengkapi orang yang diperintah itu untuk mampu melakukan perintah darinya. Itu artinya ketika kita bersedia dan menyerahkan diri kita kepada tuntunan Tuhan, perintah itu pasti akan dapat kita lakukan. Disinilah kita harus katakan, sebenarnya kita bukan tidak bisa atau bukan tidak mampu melakukannya, tetapi lebih kepada mau atau tidak mau. Persoalan di sini bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Ketidakmauan kita membuat kita tidak mampu. Paulus mengajak kita untuk hidup menurut roh. Mengapa? Karena hidup menurut roh akan menuntun kita kepada kehidupan dan keselamatan. Sebaliknya, hidup menurut daging akan membawa kita kepada kematian dan penderitaan. Melihat akhir hidup itulah, maka kita sudah seharusnya memberi hidup kita di bawah tuntunan roh. Bukan hanya itu saja, terlebih karena kita sudah menjadi milik Kristus, maka hidup kita harus menurut roh. Kita bisa baca pada ayat sebelumnya, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Selamat, jadilah dirimu sendiri, karena diri kita adalah milik Kristus, maka hidup kita sudah seharusnya hidup menurut rohnya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha mulia, kami mengucap syukur Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk memimpin kami hidup dalam roh. Biarlah Roh Kudus mengajarkan kami untuk berpikir, berkata, dan berbuat selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita berdoa bersama dengan doa yang diajarkan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.